Selamat pagi teman-teman, balik lagi ke channel gue, Keluarga Lagu Ardi. Sekarang gue coba bikin video bagaimana caranya biar rem kita tuh nggak blong. Sebenarnya yang paling pertama itu, paling kunci itu adalah perawatan. Nah kalau kita lihat nih di mobil, kita harus bisa mengecek bagian kampas remnya nih. Ini, nah di sini tuh ada kampas rem. Kalau kalian bisa ngintip, itu sebenarnya di kampas rem tuh kelihatan ada celah kampas rem. Nah itu bisa dilihat kalau celahnya dia udah habis, berarti kampas rem tipis, atau juga dia ada kode-kode yang sebagai pembatas tebal atau tipisnya kampas rem, seperti itu guys. Kalau dia sudah tipis atau sudah rusak, itu wajib diganti guys ya. Nah itu harus diperhatikan, dan itu diperhatikan ke 4 roda. Ini ada minyak rem guys, minyak rem, dan disitu ada booster remnya juga. Nah ini pertama dilihat minyak remnya itu dia kurang atau sudah cukup. Kalau kurang dia tambahin. Terus kemudian dilihat nih, dia sudah kotor cairannya atau masih jernih. Kalau dia sudah kotor atau sudah lama nggak diganti, berarti wajib diganti dan dikuras. Kemudian kita cek juga nih dari tabungnya sampai ke booster remnya, dia ada rembes nggak. Nah kalau itu ada rembes, itu bisa jadi potensi kerusakan untuk sistem pengereman. Jadi harus diperbaikin dulu guys, seperti itu. Kita bisa meminimalisir resiko rem blong. Yang pertama kuncinya satu, perawatan ya. Yang kedua, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya di video yang rem blong itu, yaitu pembawa beban yang secukupnya atau sesuai dengan spesifikasi ya. Jangan berlebihan, jangan overload, overdimension seperti itu. Yang ketiga adalah dari teknik berkendaranya. Nah untuk yang ketiga ini akan saya jelaskan nanti. Sekarang kita mau ke Bogor. Kita akan ke daerah, mungkin daerah Cijeruk situ ya, Sentul situ, perbukitan. Di situ kan banyak daerah turunan panjang tajam tuh. Nanti saya coba praktekkan bagaimana cara pengereman yang baik agar rem tidak blong. Mas Ya. Kemarin ada yang komen nih tentang video yang rem blong. Oke. Jawab ya. Ya. Kalau untuk mobil pribadi setuju mas. Cuman kalau untuk niaga cab Kapasitas di atas 15 ton. Oh, kapasitas 15 ton. Ya. Oke. Bisa terguling mas. Gimana tuh solusinya? Oke. Gue coba jawab ya. Jadi di situ ada pertanyaan, kenapa sih cara pengereman kemarin katanya itu bisa mengakibatkan terguling kendaraan, apalagi untuk kendaraan yang 15 ton ya, 15 ton ya. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan kendaraan itu terguling. Yang menyebabkan kendaraan terguling itu karena adanya ketidakstabilan ya, adanya ketidakstabilan. Nah, disebabkan oleh apa? Di antaranya pertama, kecepatan atau gaya percepatan yang berlebih. Yang kedua, adanya beban kendaraan yang berlebih. Yang ketiga, adanya gaya yang mempengaruhi struktur sasis atau bodi kendaraan tersebut secara mendadak. Contohnya seperti apa? Contohnya kemiringan kendaraan atau tingkat kemiringan bidang permukaan jalan. Kemudian bisa juga karena pengereman yang mendadak atau gaya dorong akibat pengereman secara mendadak. Bisa juga karena hilangnya traksi roda pada kendaraan tersebut yang mengakibatkan ketidakstabilan seperti itu. Kenapa sih untuk video yang kemarin itu kan gue ngejelasin turunin persenelang secara perlahan ataupun memainkan rem tangan secara perlahan. Karena untuk itu teman-teman, agar kendaraan tidak terguling. Karena apa? Ketika teman-teman menurunkan persenelang secara mendadak, itu gaya atau kecepatan kendaraan itu drop secara langsung. Nah, sehingga berpotensi kendaraan tersebut selip karena kurangnya traksi ya. Nah, akibat dari selip tersebut bisa mengakibatkan kendaraan terguling atau susah dikontrol. Nah, kemudian begitu juga dengan rem tangan. Kenapa sih kita main rem tangan tuh harus perlahan? Tidak bisa sekaligus dikunci seperti itu. Karena itu teman-teman, ketika kita mengunci rem tangan sekaligus, kendaraan tersebut akan selip, kehilangan traksi, sehingga mengakibatkan gaya dorong yang berlebih pada kendaraan tersebut yang bisa menyebabkan kendaraan tersebut kehilangan kendali atau terguling seperti itu ya. Nah, ditambah juga apabila kendaraan tersebut membawa kapasitas atau beban yang melebihi dari spesifikasi sasis dan juga bodinya. Makanya kalau di kecelakaan kemarin teman-teman yang bus di Ciater itu
itu ada isu sasis yang digunakan dengan bodi yang dibangun itu tidak sesuai. Nah itu seperti contohnya teman-teman, sehingga ketika bis itu meluncur ke bawah mereka kehilangan stabilitas seperti itu karena ada gaya sentrifugal yang timbul secara mendadak karena sasisnya tersebut tidak bisa menopang beban yang sangat besar di atasnya seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui juga, ini misalkan truk. Nah, ketika beban truk itu melebihi muatan, otomatis dia akan lebih tinggi daripada bodi aslinya, sehingga titik gravitasi atau center of gravity-nya akan jauh naik ke atas. Nah, hukumnya adalah semakin rendah center of gravity atau titik gravitasi dari suatu kendaraan, semakin rendah ke bawah atau mendekati permukaan bumi, itu akan semakin stabil. Nah, semakin tinggi titik gravitasi dari center of gravity di kendaraan, itu akan membuat kendaraan tersebut tidak stabil. Jadi dia gampang oleng, teman-teman, gampang oleng. Contoh misalkan kayak gini, ini akan ada beban di atas sini, sehingga ketika kendaraan ini oleng, otomatis beban pada paling atas ini itu akan mempengaruhi stabilitas dari struktur bodi dan sasis kendaraan tersebut. Next ya, untuk pertanyaan yang kedua, harusnya lampu darurat menyala dan dinyalakan klakson saat remblong. Dan yang dicontohkan itu kalau jalannya turunannya pendek, sepi. Kalau turunannya panjang dan ramai, kendaraan gimana? Dan kebanyakan yang blong kendaraan gede, misal bis dan truk. Nah, gimana solusinya? Ya teman-teman, memang untuk menyalakan lampu hazard dan klakson itu memang dianjurkan. Akan tetapi dalam kondisi tersebut, jika dalam kondisi panik ya, yang diprioritaskan adalah mengkontrol kendaraan tersebut, baik bagaimana cara menghentikan kendaraan atau mengkontrol steering dari kendaraan tersebut. Nah, apabila dalam situasi tersebut memainkan klakson dimungkinkan atau menyalakan lampu hazard dimungkinkan, itu silakan, bahkan lebih bagus. Kenapa sih rata-rata kebanyakan bus dan truk? Pertama karena bobotnya, teman-teman. Bobotnya besar dan juga berat. Kemudian kendaraan tersebut rata-rata adalah kendaraan capek yang digunakan setiap harinya, setiap jamnya seperti itu, dengan jarak yang jauh. Kemudian penyebabnya adalah minimnya pengawasan atau perawatan pada kendaraan tersebut ya teman-teman. Makanya kemarin pas kecelakaan yang di Jakarta tuh ada isu administrasi kirnya itu nggak diupdate. Nah itu artinya apa? Artinya adalah kendaraan tersebut yang mengalami kecelakaan tidak melakukan perawatan dengan benar dan juga tidak melakukan standarisasi dengan baik, sehingga administrasinya pun tidak mereka lakukan seperti itu teman-teman. Mas, terakhir nih komen dari YouTube ya. Kadang karena panik bukan pedal rem yang diinjak, malah gas yang diinjak full. Gimana tuh? Maka dari itu kemarin saya sempat sampaikan juga pentingnya bagi pengendara untuk mengkontrol rasa paniknya, karena hal yang paling fatal adalah seperti itu teman-teman. Ketika kita panik, kita tidak melakukan hal yang seharusnya, bahkan justru kita melakukan hal yang malah lebih membahayakan. Contohnya kayak tadi yang teman-teman kita komen di YouTube tadi itu, karena panik bukannya nginjak pedal rem malah nginjak pedal gas. Nah itu salah satu contohnya teman-teman. Curam guys, ini satu aja kita ngerambat ya pelan-pelan, masih panjang ke depan. Jalannya nanjak banget. Nanti kita coba gimana caranya, teknik yang baik menjalani atau melewati turunan seperti ini ya, atau tanjakan seperti ini guys. Jalannya nanjak terus. Kondisi kendaraan harus fit betul, terutama ini ya, pengereman ya guys, paling krusial itu. Ini tanjakannya panjang, curam loh. Ya guys, sebentar lagi kita coba praktekin cara melewati turunan panjang dan curam yang
baik seperti apa. Ini udah diingetin nih, cek rem sebelum turun, harap dipatuhi. Nah, harus hati-hati. Nanti kita turun lewat sana tuh. Cus turun aja. Di sini suasananya ini, guys. Sejuk asri. Oke, gas, kita coba. Oke, teman-teman, sekarang kita mau coba praktekin ya. Gimana caranya turun melewati turunan curam dan panjang ya. Nah, kita coba ya, bagaimana caranya melewati turunan dengan aman. Oke guys, pertama kita harus ready, gigi di persneling rendah ya, jangan terlalu tinggi. Jadi kita awal jalan gigi 1, ya paling nanti kita turun sambil standby di gigi 2 ya. Jadi antara engine brake dengan rem tuh bisa kolaborasi. Jadi rem nggak begitu bekerja dengan berat, dibantu dengan engine brake. Jadi sampai bawah walaupun curam itu kondisinya masih aman. Kita rekam terus sampai bawah ya. Ini masuk gigi 1 jalan awal. Nah, nggak apa-apa, kita coba untuk menstabilkan kecepatan ya. Walaupun nggak cepet-cepet nggak apa-apa, yang penting safety nomor 1 guys. Nah ini curam banget tuh, lihat turunannya. Ini sampai bawah ya, dan dibantu dengan rem kaki. Tapi nggak direm terus-menerus. Jadi ada ada saatnya kita harus lepas rem, biarin engine brake bekerja. Nanti kalau sudah mulai kencang kecepatannya, kita bantu lagi pakai rem. Jadi kolaborasi gitu remnya. Nah, jadi direm, diangkat dikit biar dingin, direm lagi dikit, diangkat lagi dikit gitu pedalnya. Nah, dalam kondisi masih terkontrol seperti ini, kita bisa sambil menyalakan klakson atau hazard untuk menandakan ini melewati kondisi yang darurat atau jalur yang darurat seperti itu, yang cukup ekstrim seperti itu ya. Untuk kondisi blind spot seperti ini, kita bisa ngasih klakson ya guys, untuk memberikan peringatan dari kendaraan yang di lawan arah. Nah seperti itu guys. Ini curam ya, lumayan. Hitungannya ekstrim ini. Untung jalurnya aspalnya masih bagus. Guys, seperti ini ya. Jadi posisi berada di persneling terendah itu mengikuti kecepatan dan kemiringan jalur yang dilalui guys. Jadi antara rem dengan gigi dengan engine brake yang dihasilkan itu bisa berkolaborasi sehingga remnya tidak terlalu berat kerjanya. Nah sudah mulai melandai, baru kita masuk gigi 2 dan rem kita angkat. Jadi cakram itu bisa kena udara dan juga suhunya bisa jadi rendah, jadi nggak terlalu panas. Oke, kondisi masih aman ya guys. Tuh lihat turunannya curam banget kan. Nah ini gigi 1 turunin pelan-pelan secara perlahan ya guys, secara perlahan sehingga mobil kecepatannya masih terkontrol.
depan dan mobil muter balik guys. Ya, aman. Kita masuk gigi 2 karena sudah mulai melandai. Rem dilepas sebentar sedikit supaya tidak terlalu panas, dan ketika sudah mulai curam lagi turunannya, kita turunin lagi guys secara perlahan ya. Sip, kondisi masih terkontrol guys, tidak ada gejala remblong, di mana tanda-tandanya adalah pedal terasa ngeplos ataupun sebaliknya terasa kaku atau keras. Semua masih aman. Ini curam sekali guys turunannya. Wah, ini takutnya gasut nih saya. Oke, kita turun pelan-pelan. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah berhasil, alhamdulillah selamat tanpa ada kendala melewati turunan yang cukup ekstrim ya, panjang juga, terjal juga, dan ada obstacle atau hambatan kayak tadi ada mobil dari atas, ada dari bawah terus ada yang lagi putar balik segala macam. Kita kondisinya real ya, ini tidak ada steril di jalan atau enggak pengamanan di jalan, nggak ada, kita apa adanya. Jadi seperti itu guys, tetap tenang. Dan kita kalau mengetahui tekniknya, implementasi dengan baik. Sekali lagi, menurunin turunan dengan persneling atau diturunkan persnelingnya dengan cara perlahan guys ya. Dan juga pedal rem di kaki itu tidak ditekan terus menerus. Jadi ditekan, diangkat dikit, tekan lagi, angkat dikit lagi supaya tidak terlalu panas. Alhamdulillah kita aman, selamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Halo guys. Hai guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah. Dadah. Dadahnya mana? Dadahnya. Dadah.